Welcome to Kata Kita. Saatnya kita mendengar kata mereka. Dan kira-kira siapakah yang akan menjadi bintang tamu saya hari ini? Dan inilah mereka. Dan telah hadir di Kata Kita yaitu sosok wanita cantik. Dan inilah dia Dr. Vivi. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kita mendengar cerita Dr. V ya, mengenai perlunya kecantikan gitu kan dok. Iya, betul. Dan ternyata Dr. V ini menjadi seorang dokter estetik ya, itu berawal dari pengalamannya masa kecil. Iya. Nah mungkin dokter bisa bercerita mungkin ke sahabat kita, ke teman kita yang ada di rumah mungkin. Apa sih alasan Dr. V untuk menjadi dokter estetik atau dokter kecantikan? Iya. Jadi sebenarnya bukan pengalaman kecil ya, tapi pengalaman pada saat saya kuliah. Oh saat kuliah? Jadi dulunya dari kecil itu saya nggak ada punya keluhan kulit ya. Jadi jerawatan pun paling satu-satu. Tapi pada saat kuliah itu di menjelang semester akhir-akhir ya, itu nggak tahu apa karena stres, habis itu karena kurang tidur, karena juga udah mulai jaga ya. Itu tiba-tiba wajah saya itu jerawatan banyak. Jadi ya stres ya, yang sebelumnya nggak pernah jerawatan, nggak pernah punya keluhan di kulit, tiba-tiba itu jerawatnya banyak dan besar-besar kayak gitu. Dan itu saya panik dan sangat stres kayak gitu. Jadi disitulah saya mulai care, ternyata memperhatikan kulit wajah itu sangat penting kayak gitu. Tapi itulah ya teman kita ya, yang namanya kita sibuk dengan rutinitas gitu ya dok ya. Nggak hanya waktu kita remaja gitu kan, terkadang perubahan hormon juga menjadi salah satu penyebab ya. Betul. Dan ternyata nih teman kita ya, Dr. V ini emang sosok yang sangat memperhatikan kecantikan gitu kan. Dan Dr. V ini juga nggak sendiri untuk memperhatikan kecantikannya ya. Tapi saking care-nya dengan teman-teman wanita, tapi nggak hanya wanita juga ya dok ya, cowok juga ya. Dan akhirnya Dr. V ini memutuskan untuk menjadi seorang dokter estetik gitu. Tapi terkadang gini dok, banyak orang yang salah penggunaan krim kecantikan. Sebagai seorang dokter, gimana sih sebenarnya yang wajib di krim kecantikan itu, apa yang harus diperhatikan mungkin dok? Nah iya, sekarang itu banyak orang yang pengen instan ya, pengen hasilnya itu langsung instan. Jadi sebenarnya apa segala sesuatu yang instan itu ya nggak baik ya. Nah sekarang itu juga maraknya banyak krim-krim yang beredar, yang itu ada kandungannya yang sangat berbahaya ya, salah satunya adalah merkuri. Nah kadang masyarakat itu tidak mempedulikan efek sampingnya, yang dilihat adalah hasilnya sekarang kayak gitu. Nah justru kita menggunakan krim-krim yang instan atau krim-krim pemutih yang ada merkurinya, itu bisa mengakibatkan kerusakan kulit. Bukan hanya kulit saja, tapi juga bisa merusak kesehatan tubuh kita yang lainnya kayak gitu. Karena merkuri itu dia juga bisa merusak organ seperti jantung, ginjal dan sebagainya. Bahkan juga bisa menimbulkan terjadinya kanker kulit. Tapi kan banyak juga nih dok, teman kita yang nggak tahu gitu kan, karena mereka pengen murah, instan, terus hasilnya cepat gitu. Tapi mereka tanpa memikirkan dampak ke depannya gitu. Nah ciri-ciri mungkin dok, orang yang udah terkena bahan kimia merkuri ya, itu ciri-cirinya seperti apa dok? Ya biasanya itu kalau udah merkuri itu biasanya tipe onchronosis ya. Onchronosis itu seperti fleknya itu udah sangat tebal ya. Habis itu warnanya lebih ke hitam kebiruan seperti itu. Nah biasanya kalau untuk pasti itu biasanya kita bisa cek melalui histologinya juga kayak gitu. Jadi tapi ciri-ciri secara gambaran luarnya seperti itu. Nah teman kita juga harus berhati-hati ya untuk memilih kosmetik. Kita harus juga lihat kandungan ya dok ya. Terus apakah BPOM apa belum gitu, apakah bersertifikat halal apa enggak gitu. Tapi gini dok, mungkin banyak dari teman kita yang awam gitu kan, mereka nggak tahu gitu. Ciri-ciri produk yang udah BPOM itu seperti apa, terus yang label dari produk tersebut yang layak pakai itu seperti apa dok? Iya, jadi kita harus pintar ya untuk zaman sekarang. Jadi sebelum menggunakan produk walaupun skincare, kosmetik dan sebagainya, kita harus lihat dulu di kemasannya itu udah ada nomor BPOM-nya. Biasanya kan kalau udah BPOM itu ada nomornya. Nah selain lihat nomornya, kita juga harus ngecek. Sekarang itu kita sudah bisa ngecek BPOM secara online ya. Nanti bisa di Google kayak gitu. Nah masukin nomornya, apakah terdaftar atau tidak. Karena juga banyak sih oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Cuman cantumin nomor, ternyata pas saat dicek itu nggak terdaftar kayak gitu. Terus yang pertama. Yang kedua, krim yang BPOM itu dia sudah ada komposisinya, komposisi, terus juga ada cara pemakaiannya seperti apa, kandungannya apa, kayak gitu. Nah, kita harus memperhatikan. Jadi sebelum kita membeli suatu produk atau skincare,
kita harus perhatikan itu dulu kayak gitu. Jadi jangan beli-beli apalagi yang kemasan yang nggak ada label sama sekali ya, karena sekarang juga banyak yang berkedok katanya itu adalah krim racikan dokter, nggak ada label sama sekali, hanya pot putih biasa aja. Nah kita nggak tahu kalau emang itu krim dokter, dokternya di mana, kliniknya di mana. Dan biasanya kalau krim racikan itu pun keluarnya setelah kita konsultasi sama dokter, itu baru bisa keluar krim racikannya. Nah buat teman kita itulah tadi ya penjelasan dari Dokter V mengenai betapa bahayanya produk-produk yang mengandung merkuri gitu kan. Apalagi iming-iming dengan racikan dokter gitu. Tapi mungkin teman kita penasaran kan seperti apa dengan aktivitas Dokter V di klinik gitu kan. Dan seperti apa juga Dokter V langsung menanganin pasien di klinik gitu kan. Nah buat teman kita ini adalah cuplikan Dokter V saat berada di klinik. Penasaran seperti apa? Langsung aja yuk, ini DVT-nya. Nah, Dok, tadi kita udah ngeliat VT dari Dokter V gitu kan. Emang Dokter V langsung yang menangani pasien. Tadi itu tindakan apa, Dok? Nah, itu adalah tindakan laser namanya. Laser. Iya, jadi laser itu fungsinya bisa untuk rejuvenation, bisa untuk flek juga, bisa untuk mengurangi kerutan-kerutan halus juga kayak gitu. Jadi banyak manfaatnya. Tapi, Dok, perbedaan antara treatment dan juga krim itu apa, Dok? Terus lebih pentingan mana? Krim kah atau mungkin treatment kah? Iya. Jadi sebenarnya apakah penting skincare atau treatment itu juga tergantung dari kasusnya ya. Kalau kasusnya itu memang udah berat seperti jerawat, biasanya kita juga membutuhkan skincare. Kalau skincare itu sebenarnya wajib kita gunakan setiap hari. Karena fungsi dari skincare itu adalah untuk menutrisi kulit kita, untuk memberikan kelembaban. Makanya kita wajib sekali untuk menggunakan skincare setiap hari. Nah, kalau untuk treatment biasanya kita sesuaikan dengan keluhan pasiennya dan tingkat keparahan dari masalah yang dihadapinya kayak gitu. Jadi sebenarnya skincare sama perawatan itu sama-sama harus seimbang sebenarnya. Jadi balance ya, Dok, Nah, ya? harus balance kayak gitu. Jadi tapi berapa kali treatmentnya itu akan kita sesuaikan dengan kondisi kulitnya. Tapi gini, Dok, banyak juga dari teman kita yang menggunakan skincare, tapi mereka itu nggak tahu urutan atau rentetan skincare tersebut gitu. Sebenarnya apa namanya urutan yang paling benar itu apa sih, Dok? Mungkin dari penggunaan sabun, terus rangkaian berikutnya akan seperti apa mungkin, Dok? Nah iya, bagus banget ya pertanyaannya, karena juga banyak itu pasien-pasien saya masih yang belum paham urutan pakai skincare itu seperti apa. Jadi yang pertama itu kita menggunakan facial wash dulu. Sabun ya fungsinya adalah untuk pembersihan atau cleansing. Yang kedua kita menggunakan toner, ya toner atau essence. Nah yang ketiga kita bisa menggunakan serum dulu. Yang keempat baru menggunakan pelembab atau moisturizer. Nah yang terakhir itu baru kita menggunakan sunscreen. Jadi jangan pakai sunscreen dulu baru pakai serum dan sebagainya. Tapi sunscreen adalah urutan yang terakhir. Kayak gitu. Nah itulah teman kita runtutan atau deretan untuk menggunakan skincare ya, Dok, ya. Untung ini saya pertama kali juga tahu dari dokter bahwa urutannya ternyata seperti itu. Kalau saya biasanya ya sebelum-sebelumnya itu malah sunblock terlebih dahulu. Karena saya pikir sunblock adalah lapisan awal agar runtutan apa namanya skincare yang kita pakai itu berfungsi dengan baik gitu. Ternyata itu salah ya, Dok, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk skincare itu kita mulai pakainya itu urutan dari yang cair dulu. Iya benar. Dari yang cair baru sampai ke yang berbentuk krim kayak gitu. Nah mungkin teman kita juga penasaran nih, mungkin orang yang udah terlanjur menggunakan merkuri gitu kan, apakah kira-kira ada penanganannya, Dok? Atau mungkin penyembuhan seperti apa, Dok? Ataukah ini akan berdampak kanker lebih parah atau emang ada penyembuhan untuk fase-fase yang udah terkena apa namanya merkuri itu? Ya jadi biasanya kalau emang udah fleknya itu udah seperti enkronosis yang seperti sudah saya jelaskan tadi, nah biasanya itu agak sulit untuk disembuhkan kayak gitu. Apalagi kalau udah sampai terjadi kanker kulit. Nah itu emang susah ya. Jadi mungkin itu buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, makanya hati-hati dalam untuk pemakaian atau pemilihan dari produk skincare-nya. Karena skincare bersifat sepele ya, kan hanya untuk pemakaian di luar, tapi efek samping atau dampak ke depannya itu sangat besar sekali ya, terutama yang masih pakai krim-krim yang nggak jelas, apalagi yang masih ada kandungan merkuri di dalamnya. Itu harus hati-hati. Lebih cepat kalau emang itu ada kandungannya berbahaya, lebih baik harus di stop dari sekarang ya. Jadi jangan tunggu keluhannya parah dulu baru di stop kayak gitu.
Jadi adalah di sini dokter mengatakan bahwa kalau misalkan kita ada apa namanya menemukan krim yang murah terus instan gitu, jangan cepat percaya ya dok ya, Iya. karena kita nggak tahu dampak kedepannya seperti apa Iya, gitu. betul sekali. Nah dokter ini juga membuka apa namanya konsultasi juga ya dok ya Iya, buat mungkin teman-teman kita yang pengen berkonsultasi gitu kan. Apa perbedaannya dok? Kita berkonsultasi dengan dokter atau mungkin terkadang gini banyak juga teman kita yang ikut-ikutan menggunakan skincare. Skincare ya. Teman pakai skincare juga dia juga pakai, tapi dia nggak tahu masalah kulit teman apa dan masalah kulit dia Dia seperti apa apa ya? gitu. Ah. Nah menurut dokter sendiri seperti apa? Lebih baik seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya emang konsultasi itu sangat penting Iya. ya, walaupun kulitnya normal atau lagi ada bermasalah kayak gitu, karena setiap orang itu memiliki keluhan dan jenis kulit yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi misalnya yang satu memiliki jerawat, yang B juga jerawat, belum tentu itu pengobatannya itu sama, karena juga jerawat itu nanti dilihat dari tingkat keparahannya, habis itu dari jenis kulitnya seperti apa kayak gitu. Jadi penting sekali kita untuk menggunakan konsultasi dulu sebelum penggunaan skincare itu. Nah apalagi kalau udah yang punya masalah, nah sebaiknya langsung konsultasikan ke dokter. Jadi jangan bereksperimen sendiri ya, maksudnya coba pakai ini coba itu, yang ada malah makin parah kayak Iya gitu. benar Jadi banget. mumpung belum parah sebaiknya langsung segera konsultasi ke dokter. Tapi gini dok, banyak juga sempat saya juga bertanya ke beberapa pengguna skincare Iya. gitu kan. Mereka itu datang pas saya tanya, kok ke ini udah lama? Enggak, baru katanya. Kenapa baru? Saya bilang kan dok, iya karena ini udah makin parah katanya. Dulu kalau satu-satu saya guna krim ini kata teman, saya beli. Saya ini Iya, kata teman, saya beli. Nah udah parah dia baru ke dokter. Ini Iya. sebenarnya harus nunggu parah dulu kah kita harus konsultasi atau mungkin ketika ada gejala sedikit harus kita bawa atau seperti apa dok? Nah iya, karena kalau kita tunggu parah dulu itu ya pasti pengobatannya nanti makin lama ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya pasti keluhannya jadi semakin berat kayak gitu. Jadi sebaiknya itu walaupun keluhannya masih baru, sebaiknya itu segera konsultasi ke dokter kayak gitu. Apalagi kalau keluhan itu sudah membutuhkan penanganan medis kayak gitu. Benar Jadi, banget. harus segera konsultasi. Iya. Nah mungkin teman kita juga penasaran nih ya, dokter ini sebenarnya krim itu diformulasikannya itu berapa lama sih? Karena kan dari cerita dokter V tadi adalah kalau krim instan itu sangat berbahaya. Iya. Nah kalau dokter V sendiri, krim-krim yang dokter V produksi itu formulasinya itu berapa lama? Terus bikinnya gimana? Kan kebanyakan juga orang yang produk ini dipindahin ke sini disangka produk dia gitu. Kalau dokter V sendiri seperti apa dok? Nah ya jadi kalau untuk proses ya, proses kita bisa melihat suatu proses itu adalah biasanya itu 1 bulan sampai 2 bulan. Iya. Itu baru kita bisa melihat apakah responnya gimana kayak gitu. Tapi yang ada hasil pemakaian skincare itu hasil langsung kelihatan 1 minggu, nah itu pasti menggunakan bahan yang berbahaya atau mungkin juga bisa menggunakan bahan yang sangat kuat kayak Iya, gitu. Jadi benar banget. kita bisa mengevaluasi suatu keluhan itu adalah 1 atau 2 bulan. Oh 2 bulan. Kayak Kalau gitu. dokter sendiri baru tercipta V Skincare ya, Nah. itu udah berapa lama akhirnya baru berani memasarkan? Oh ya, jadi kalau untuk itu kita udah cukup lama juga ya, cukup lama, dan akhirnya kita bikin suatu produk dan itu kita sudah hampir 5 tahun ya. Udah 5 tahun? Iya, udah hampir 5 tahun dan alhamdulillah juga diterima sama masyarakat ya. Alhamdulillah juga udah banyak yang menggunakan produk dari V Skincare. Udah cocok ya dok ya, dan Alhamdulillah. berarti produk dari dokter ini bukan produk abal-abal yang Iya, diambil produk lain dipindahin ke botolnya, Nah, ya bukan ya dok ya? jangan. Berarti emang ada pabriknya ya? Iya, kita emang bikinnya di pabrik yang emang standar pabrik ya, yang sesuai dengan standar kayak gitu. Terus apakah ini dipercayain ke orang pabrik itu kah atau mungkin dokter juga ikut melihat proses pembuatannya, terus bahan-bahan yang terkandung apa aja? Oh iya dong, jadi kita lihat, jadi biar keamanan dari produk kita itu insya Allah nanti akan terjaga. Oke. Buat sahabat kita atau teman kita nih dokter V, ada nggak sih pesan buat mereka untuk baru memulai masa remaja gitu kan, otomatis kan hormon mereka mulai naik gitu Iya, kan. Apa yang harus dilakukan seorang remaja atau mungkin seorang yang mereka mempunyai masalah kulit biar tidak salah tindakan itu harus seperti apa? Mungkin ada pesan dan pesannya untuk sahabat kita? Iya, jadi biasanya kalau remaja ya emang terjadi perubahan hormonal, biasanya masuk ke dalam fase pubertas ya. Jadi di fase itu biasanya keluhan yang paling banyak muncul itu adalah timbulnya jerawat. Ya, jadi untuk adik-adik remaja itu jangan lupa untuk selalu membersihkan wajah kayak gitu. Jadi kalau jerawatnya muncul 1-2 itu biasanya normal, emang karena pengaruh hormonal. Tapi kalau jerawatnya udah banyak, segera untuk berobat. Jadi jangan dibiarkan.
Karena yang ditakutkan dari jerawat itu adalah selain bisa membuat adik-adik tidak percaya diri, habis itu juga bisa bekasnya itu menimbulkan bopeng kayak Iya, gitu. benar Nah, banget. nanti kalau untuk bopeng nanti pengobatannya lebih lama lagi dan lebih susah lagi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar banget. Mungkin Dok, Hmm. satu lagi pertanyaan yang masih terlintas di pikiran Oke. saya gitu kan. Banyak orang yang bertanya bahwa kalau misalkan kalau kita di dalam rumah aja atau nggak keluar, itu kulit kita nggak akan ada masalah gitu. Terkadang kan orang bilang kalau keluar saking sering keluar rumah, itu kulit kita akan ada jerawat, kusam apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau di dalam rumah pun atau nggak keluar rumah pun akan ada kerusakan kepada kulit kita nggak sih? Atau mungkin lebih aman di rumah aja nggak usah keluar Dok? Ya enggak dong, sama aja ya. Heeh. Jadi yang namanya kita hidup ya nggak mungkin di rumah aja Iya, kayak gitu. benar. Pasti aktivitasnya ada keluar kayak gitu. Jadi walaupun kita di dalam maupun di luar rumah tetap harus rajin menggunakan skincare kayak gitu. Seperti sunscreen contohnya. Sunscreen itu kita pakai jangan pada saat keluar rumah aja, tapi pada saat kita di dalam rumah juga harus kita pakai sunscreen. Karena pasti ya di rumah kita ada jendela. Pantulan dari sinar matahari itu pasti akan masuk melalui jendela ya. Kita harus tetap proteksi kayak gitu. Jadi walaupun di dalam maupun di luar rumah itu tetap harus skincare-nya harus rutin digunakan. Harus rutin ya. Nah teman kita itulah tadi Dr. V yang udah menjelaskan mengenai kecantikan gitu kan. Dan dapat yang saya kutip dari pesan di sini adalah bahwa teman-teman atau sahabat kita gitu jangan pernah menggunakan sunscreen ataupun produk-produk yang belum BPOM Iya. pertama. Terus dipastikan juga formulasi cara pemakaiannya juga ya Dok Iya. ya. Dan dipastikan juga ada label halalnya pastinya Dok ya. Dan teman kita terima kasih banyak Dr. V udah datang ke istana kita, kata kita podcast gitu kan, senang sekali. Dr. V udah membagikan pengalamannya, tips dan juga mungkin dapat berguna juga buat teman kita yang ada di rumah gitu kan. Oke teman kita terima kasih banyak udah menyaksikan program ini dan pokoknya jangan kemana-mana. Kira-kira besok siapakah mereka yang akan hadir di studio kita? Terima kasih dokter. Oke, sama-sama.